sayang. 封印，轰！你还是先担心你自己吧。 吸干他的灵海，必能冲击天地。我的了。Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya, Chuyun dan Sui Liu sedikit berdiskusi di sebuah kediaman iblis. Di sana, mereka percaya kalau pencarian di dalam kota akan segera meningkat. Mereka berdua tidak mungkin bisa keluar dari tempat ini dengan aman dan juga cepat. Sui Liu juga meyakinkan hal itu, tapi dia percaya kalau mutiara yang mereka dapatkan sebelumnya akan berguna untuk mereka melarikan diri. Sui Liu berniat mencari gerbang kota bagian mana yang paling masuk akal untuk mereka gunakan menjadi tempat mereka menjalankan rencana mereka untuk menghancurkan formasi dari kota Guisui. Dia menjelaskan kalau mereka tidak mungkin menggunakan gerbang kota bagian utara, karena gerbang kota utara sangat dekat dengan kediaman Kaisar Supreme Hundun. Jika mereka pergi ke sana, maka nyawa mereka akan terancam. Sedangkan gerbang barat merupakan gerbang untuk menjalankan logistik militer para iblis. Jika mereka melakukan tindakan yang fatal, maka mereka bisa diserbu dengan mudah oleh para iblis. Sedangkan gerbang timur merupakan gerbang masuk dan keluar dari tawanan manusia. Jika mereka menggunakan tempat itu, maka banyak nyawa yang akan ada di dalam bahaya. Maka satu-satunya jalan adalah gerbang selatan. Mereka berdua bisa bekerja sama untuk menghancurkan formasi dan keluar dari tempat ini dengan selamat. Chuyun tidak menyangka kalau pemikiran mereka berdua akan serupa. Lagi pula, mereka berdua harus melakukannya dengan cepat sebelum semuanya menjadi lebih rumit lagi. Tapi tak lama kemudian, muncul serangan yang mengincar mereka berdua. Hal ini membuat mereka berdua harus segera memulai rencananya. Yang mana Chuyun akan ke gerbang selatan untuk memecahkan formasinya, sedangkan Sui Liu akan menahan Kaisar Supreme Hundun beserta bawahannya. 英雄所及了，我捉住他们，你先走。我会尽快破阵。 Pada kekacauan itu, Sui Liu berhasil memukul mundur para iblis. Tapi sayangnya dia sedikit kewalahan karena kekuatan yang menurun. Di sana dia mengetahui kalau Kaisar Supreme Hundun ada di sekitarnya. Sui Liu pun meremehkannya dengan mengatakan kalau seorang Kaisar Supreme tidak seharusnya menyerang secara diam-diam. Kaisar Supreme Hundun yang tersinggung akhirnya memunculkan dirinya. Dia memuji Sui Liu yang bisa menyadari kehadirannya. Tapi sayangnya walaupun seperti itu, Kaisar Supreme Hundun mengetahui kalau kekuatan Sui Liu sudah menurun karena jiwa dan tubuhnya sangat terluka parah. Melihat Sui Liu yang bersikeras membuat Kaisar Supreme Hundun mengetahui kalau sebentar lagi Sui Liu akan lenyap. Bahkan ketika setengah jam berlalu, tingkat kultivasinya akan menurun dengan drastis. Di sana Sui Liu tidak peduli. Dia merasa dengan waktu itu dia sudah cukup untuk menyingkirkan Kaisar Supreme Hundun. Dia pun tanpa basa-basi mencoba menyerang Kaisar Supreme Hundun sendirian. Namun sayangnya serangannya itu sama sekali tidak berpengaruh. Kaisar Supreme Hundun tetap saja masih bisa bertahan dan menyuruh Sui Liu untuk menyerah dengan baik. Jika dia melakukan hal itu, maka Sui Liu akan bisa mempertahankan martabat dirinya sebagai seorang Kaisar Supreme di dalam pertarungannya. Tapi Sui Liu menolaknya. Dia tetap bersikeras bertarung dengan Kaisar Supreme Hundun. 束手就擒，还能留你帝尊体面。不愧是天地之下第一人，只要 Pada serangan itu, Sui Liu berhasil menghentikan Kaisar Supreme Hundun. Bahkan hal itu membuat Kaisar Supreme Hundun memujinya. Karena memang benar kalau Sui Liu saat ini masih menjadi orang terkuat di bawah seorang Heavenly Emperor manusia. Tapi sayangnya Kaisar Supreme Hundun masih memiliki trik licik. Dia menggunakan tekniknya untuk mengurung Sui Liu di dalam formasinya. Kaisar Supreme Hundun berniat menyerap dan menelan tubuh dan jiwa Sui Liu agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Dia yakin dengan menggunakan jiwa dan tubuh Sui Liu, maka dirinya akan bisa menjadi seorang Heavenly Emperor dan dirinya tidak perlu takut lagi terhadap Kaisar Supreme Yinghuo. Di dalam ruang kekacauannya, Kaisar Supreme Hundun menjelaskan kalau di dalam tempat ini, kekuatan spiritual milik Sui Liu akan diserap begitu saja.
Menyadari kerugian itu membuat Sui Liu langsung memutuskan mencari jalan keluar dari sini. Dia mencoba menggunakan panah esnya untuk menyerang Kaisar Supreme Hundun. Tapi sayangnya semua itu masih tidak ada gunanya. Namun di sisi Kaisar Supreme Hundun, dia merasa kalau ada orang yang mengintip jiwanya. Sui Liu percaya kalau orang itu adalah Chuyun. Melihat Kaisar Supreme Hundun yang lengah, Sui Liu pun mengaktifkan teknik pertahanan tubuhnya. Dengan seperti ini, dia seharusnya masih bisa bertahan dalam beberapa waktu lagi. Kaisar Supreme Hundun awalnya sedikit kesal karena tidak bisa menyerang Sui Liu. Tapi dia percaya kalau Sui Liu akan segera musnah. Dalam waktu setengah jam lagi, Sui Liu akan menjadi sumber kekuatan bagi dirinya. Di sana Sui Liu tidak peduli. Dia masih percaya dengan Chuyun. Dan sebelum waktu setengah jam, Chuyun pasti akan bisa menghancurkan formasi ini. Kaisar Supreme Hundun sempat menertawakan Sui Liu karena dia sangat mengandalkan Chuyun. Sedangkan di sisi Chuyun, dia berada di luar gerbang selatan. Di sana, para iblis penjaga sempat mengganggu dan berniat menangkap Chuyun. Tapi sebelum Chuyun menghabisi mereka, dia menggunakan mutiara pemecah formasi sebelumnya untuk menghancurkan formasi milik Kaisar Supreme Hundun. Para penjaga iblis menjelaskan kepada Chuyun kalau semua itu tidak ada artinya. Mutiara itu sama sekali tidak berguna untuk formasi itu. Chuyun yang kesal kemudian menggunakan telekinesisnya untuk melemparkan si iblis penjaga ke formasi Kaisar Supreme Hundun. Dan yang benar saja, formasi itu sangat kuat. Siapa saja yang menyentuhnya dipastikan akan lenyap begitu saja. Chuyun yang menyadarinya kemudian mengeluarkan jiwa bela dirinya dan juga api sejati matahari miliknya. Salah satu penjaga iblis berniat menghentikan Chuyun. Tapi sayangnya dia bisa dihentikan oleh Chuyun dengan mudah. Melihat temannya yang bisa dengan mudah disingkirkan, beberapa penjaga berniat mengulur waktu sampai bala batuan datang membantu mereka. Mereka pun berpura-pura menyerah dan mengatakan kelemahan dari formasi itu. Yang mana formasi milik Kaisar Supreme Hundun terhubung langsung dengan dirinya. Satu-satunya cara menghancurkan formasi itu adalah dengan cara mengalahkan Kaisar Supreme Hundun. Chuyun akhirnya mengetahui hal itu. Dia pun memaksa menggunakan jiwa bela diri pohon pilo miliknya untuk memaksa tumbuh dan menghancurkan formasi itu terlebih dahulu. Tapi sayangnya pertumbuhan dari pohon pilo ini sangatlah lambat. Chuyun pun menambahkan darah miliknya untuk mempercepat pertumbuhan pohon pilo. 万灵大阵，起！还是不够。 Sedangkan di sisi lain, Kaisar Supreme Hundun menjelaskan kalau tinggal 1/4 jam lagi sebelum Sui Liu kehilangan dirinya. Tapi dengan mengejutkan, dia menyadari kalau Chuyun berhasil menghancurkan formasi miliknya. Sui Liu akhirnya cukup senang karena dia memenangkan pertaruhannya. Tapi Kaisar Supreme Hundun tidak peduli dengan hal itu. Walaupun Chuyun berhasil merobek formasinya, tapi dia tidak akan mungkin bisa bertahan lebih lama lagi. Di sana, Kaisar Supreme Hundun mencoba menggunakan tekniknya untuk merebut tubuh Sui Liu dan juga memakannya. Tapi sayangnya, semua itu masih belum cukup. Serangan gabungan dari Chuyun dan juga Sui Liu berhasil membuat Kaisar Supreme Hundun keluar dari ruang kekacauannya. 你要死了！ 老是小看了你，可恶！他竟能撕开我以帝尊神魂炼就，太晚了。 Singkat cerita, Chuyun yang awalnya berhasil menyelamatkan Sui Liu harus terkena serangan balik dari Kaisar Supreme Hundun di dalam jiwanya. Di dalam lautan jiwa milik Chuyun, Kaisar Supreme Hundun tidak menyangka kalau tempat ini sangatlah luas. Dia sangat bersemangat untuk mengambil alih semua kekuatan yang ada di dalam sini. Dia sangat yakin setelah menyerap semua yang ada di lautan jiwa ini, maka dia akan menjadi yang terkuat di antara yang paling kuat di dalam ras iblis ini. Tapi sayangnya semua mimpinya itu sia-sia. Karena segel lonceng Dharma yang ada di dalam lautan jiwa milik Chuyun membantu Chuyun menyingkirkan entitas asing yang mencoba mengacaukan tempat ini. Setelah semua itu, formasi milik Kaisar Supreme Hundun berhasil dihancurkan sepenuhnya. Para iblis tidak menyangka kalau Chuyun akan benar-benar berhasil melakukannya. Para iblis penjaga yang berniat menyerang Chuyun ketika terkena serangan balik Kaisar Supreme Hundun tadi akhirnya tidak bisa berbuat banyak. Mereka mau tidak mau harus disingkirkan oleh Chuyun karena mereka sangat menghalangi perjalanannya. Karena semua masalah di luar sudah selesai, Chuyun berniat menjemput Sui Liu. Tapi sayangnya Sui Liu menolak dan menyuruh Chuyun meninggalkan dirinya. Sedangkan di sisi Sui Liu, dia masih bertarung dengan Kaisar Supreme Hundun yang asli. Kaisar Supreme Hundun sempat merendahkan Sui Liu. Dia bahkan menyadari kalau setengah jam akan segera berlalu dan Sui Liu akan kehilangan kekuatannya sampai dia berada di ranah Kaisar Supreme tingkat 2. Mereka pun pada akhirnya bertarung satu sama lain.
Bahkan Sui Liu mau tidak mau harus mengeluarkan seluruh kekuatannya walaupun dia harus dikalahkan oleh Kaisar Supreme Hundun. 就凭你，今天就是你的死日，最美味。你没事吧？ Beruntungnya pada pertarungan itu, Chuyin datang dan juga menghentikan Kaisar Supreme Hundun. Melihat keadaan satu sama lain, Sui Liu dan Chuyin terlihat sangat mengkhawatirkan satu sama lain. Chuyin menjelaskan kalau dirinya tidak mungkin meninggalkan Sui Liu sendirian. Lagi pula jika dia berada di posisi sebaliknya, maka Sui Liu akan datang dan juga membantunya lagi. Karena mereka sudah mempercayai satu sama lain, Chuyin dan Sui Liu pun akhirnya memutuskan untuk bertarung bersama mengalahkan Kaisar Supreme Hundun. Melihat semua itu, Kaisar Supreme Hundun mengajak seluruh bawahan iblisnya untuk bertarung dan juga mengalahkan mereka berdua. Dia bahkan menjanjikan akan memberikan segalanya untuk semua pasukannya jika mereka berhasil mengalahkan kedua manusia ini. Mereka yang tertarik mau tidak mau hanya bisa bertarung melawan Chuyin dan juga Sui Liu. Pada pertarungan itu, Chuyin dan Sui Liu berhasil mengalahkan para pasukan iblis. Hal ini membuat Kaisar Supreme Hundun menjadi sangat kesal. Dia pun akhirnya menggunakan tekniknya. Yang mana tekniknya itu bisa menggunakan jiwa-jiwa dari pasukannya yang sudah mati untuk membunuh pasukannya yang lain. Karena bagaimanapun, Kaisar Supreme Hundun membutuhkan jiwa yang sangat banyak agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Setelah dia memanen semua jiwa bawahannya, Kaisar Supreme Hundun bisa mendapatkan kekuatan yang sangat banyak. Dia pun menggunakan wujud yang lebih kuat dari sebelumnya. 天君，寒冰诀，混沌鬼势，下地狱吧！ Melihat sosok itu membuat Chuyin memikirkan cara lain. Tapi sayangnya dia membutuhkan waktu 1 batang dupa untuk melakukan rencana itu. Sui Liu yang mendengarnya berjanji kepada Chuyin akan menahan Kaisar Supreme Hundun selama yang dirinya bisa. Mereka pun tanpa basa-basi langsung menjalankan rencana mereka. Di sisi Chuyin, dia berhasil membawa kesadarannya menemui Kaisar Supreme Kingmu atau Kayu Roh. Di sana dia yang sedang memainkan permainan catur tradisional Cina menanyakan bagaimana pendapat Chuyin mengenai semua itu. Chuyin memberikan beberapa masukan dan hal ini membuat Kaisar Supreme Kingmu menyadari kalau Chuyin mengerti dengan permainan ini. Sebelum Chuyin menjelaskan tujuannya, Kingmu berharap dia bersedia menemaninya bermain permainan ini. Hingga pada akhirnya, Kingmu menyadari kalau orang kedua yang berhasil menandinginya memainkan permainan ini adalah Chuyin setelah Heavenly Emperor reinkarnasi di Tianyi. Sedangkan di sisi Sui Liu, dia harus mati-matian bertarung dengan Kaisar Supreme Hundun dan menahannya agar dia tidak berhasil menyentuh Chuyin. Tapi sayangnya, Sui Liu masih sangat kewalahan dalam menahan kekuatan dari Kaisar Supreme Hundun. Dia yang menyadari kekurangannya akhirnya mempersembahkan darahnya sebagai seorang Kaisar Supreme untuk memperkuat dirinya dalam menghadapi Kaisar Supreme Hundun. Melihat semua itu membuat Kaisar Supreme Hundun menjadi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kalau Sui Liu akan mengorbankan darah Kaisar Supreme-nya hanya untuk pria seperti Chuyin. Jika dirinya terus-menerus melakukan hal semacam itu, maka kemungkinan Sui Liu tidak akan pernah bisa menjadi Heavenly Emperor jika dirinya bisa selamat dari pertarungan ini. Di sana Sui Liu sama sekali tidak peduli. Dia kembali mencoba menyerang Kaisar Supreme Hundun dan menjelaskan kalau dirinya sudah tidak lagi tertarik dengan menjadi seorang Heavenly Emperor. 路可逃，逼出帝尊心血护塔。不离牺牲，冲击天地，早已不是我的。不过是在附。 Pada serangan itu, Kaisar Supreme Hundun berhasil menahan Sui Liu. Dia juga menanyakan kepada Sui Liu mengenai mengapa dia yang sangat ingin melindungi Chuyin walaupun 1 batang dupa sudah habis. Sui Liu sama sekali tidak peduli. Walaupun waktu 1 batang dupa akan habis, maka dirinya hanya perlu menambahkan dupa lainnya dan juga menahan semua serangan dari Kaisar Supreme Hundun. Sedangkan di sisi Chuyin, dirinya berhasil membuat Kingmu kewalahan dalam permainan caturnya. Chuyin bahkan menggunakan cara yang tidak biasa untuk memenangkan permainannya itu. Hal ini membuat Kingmu menjadi sangat senang. Dia pun berniat mengajak Chuyin untuk bermain lagi. Tapi karena Chuyin sibuk, dia tidak bisa menemaninya. Kingmu yang menyadari kedatangan Chuyin kemudian mengambilkan sesuatu yang menjadi tujuan Chuyin datang ke tempat ini dari awal. Karena Kingmu sudah meningkatkan pemahaman daunnya berkat Chuyin, dia pun menanyakan Chuyin mengenai tujuan Chuyin yang membantunya. Chuyin menjelaskan kalau dia memerlukan senjata milik Kingmu.
Jika dia kembali dengan senjata itu, maka dia akan bisa menyelamatkan banyak nyawa atas pertarungannya dengan ras iblis. Kingmu memuji Chuyun yang benar-benar bisa melakukan hal semacam itu. Dia pun memberikan Chuyun pena roh miliknya. Tak lama kemudian, Chuyun kembali terbangun. Melihat Sui Liu yang hampir terkena serangan, Chuyun pun dengan cepat menyelamatkannya. Setelah semua itu, Chuyun membawa Sui Liu pergi menjauh dan menyuruhnya beristirahat. Sementara Chuyun akhirnya mulai menyerang Kaisar Supreme Hundun menggunakan pena roh milik Kingmu. 你居然炼化了青木灵笔！不愧是青木灵笔，确实能以生机。 Kaisar Supreme Hundun yang terkejut merasa sangat kesal. Dia tidak menyangka Chuyun berhasil menyempurnakan senjata itu bahkan sampai ke tingkat setengah langkah Kaisar. Tapi walaupun seperti itu, Kaisar Supreme Hundun masih belum menyerah. Dia sama sekali tidak takut walaupun kekuatan kehidupan dari pena roh Kingmu bisa menahan kekuatan kematian dari tekniknya. Melihat pergerakan Kaisar Supreme Hundun, Sui Liu mengetahui kalau tekanan yang dikeluarkannya setara dengan seorang Heavenly Emperor. Tapi Chuyun tidak memperdulikannya. Dia sama sekali tidak takut dengan Kaisar Supreme Hundun. Walaupun dia memiliki kekuatan dan tekanan setara dengan Heavenly Emperor, tapi sayangnya dia tidak memiliki hati dan inti dari seorang Heavenly Emperor. Chuyun pun menggunakan kekuatan penuh dari pena roh Kingmu untuk menghentikan pergerakan dan juga mengurangi kekuatan dari Kaisar Supreme Hundun. Pada serangan itu, Chuyun berhasil menahannya. Tapi sayangnya, Kaisar Supreme Hundun berhasil kabur. Jiwa-jiwa iblis yang menjadi pengorbanannya pada akhirnya juga keluar dan menyerang Kaisar Supreme Hundun karena jiwa mereka dipaksa menjadi seperti itu. Namun sayangnya, Kaisar Supreme Hundun berhasil melarikan diri. Chuyun sama sekali tidak berniat mengejarnya. Dia hanya mengajak Sui Liu pergi dari tempat itu sebelum semuanya menjadi semakin kacau. Sedangkan di luar kota Guisui, beberapa teman Chuyun bersama dengan Sui Qianyu datang untuk membantu mereka. Sui Liu yang melihat teman-temannya merasa sedikit tenang, tapi sayangnya dia harus kehilangan kesadarannya lagi karena pertarungan tadi. Bai Bing dan juga Ye Ling menyarankan mereka untuk segera kembali dan memulihkan tubuh mereka. Tapi di sisi Sui Qianyu, dia cukup bersedih karena Chuyun kembali bersama dengan Sui Liu. Dia tidak menyangka kalau takdir Chuyun dengan adiknya seperti itu. Melihat Sui Qianyu hanya diam, membuat Ye Ling berniat untuk mengajaknya kembali bersama ke kota Kingmu. Tapi sayangnya Sui Qianyu menolak. Dia menjelaskan kalau dirinya akan terus mengembara di sekitaran mereka semua. Menurutnya, tempat ini sangat luas, dan kemungkinan jika mereka berjodoh, maka mereka akan bertemu kembali suatu saat nanti.